Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrudin SPDI, Guru Akidah Akhlak di MTS DDI Kersik Putih, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini, saya sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan pada Bat 1 tahun 2023 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di MTS TDI Kersik Putih. Praktek pembelajaran ini yang saya lakukan di kelas 9 dengan materi pokok akhlak terpuji kepada diri sendiri, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Tetap semangat ya. Iya. Baik anak-anak sekalian. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar. Kita akan Belajar. Nah, pelajaran kita kali ini, ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, seyogyanya kita apa dulu? Berdoa. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, pada ketua kelas agar bisa memimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifzal mursalina wal malaikatal muqarrabina. Allahumma ja'al alsinatana amiratan lidzikrika wa qulubana bi khasyatika wa asrarana bi ta'atika innaka ala kulli syai'in qadir. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Baik anak-anak sekalian, ya, setelah kita berdoa, untuk lebih semangat kita di pagi hari dan cerah ini, atau sudah siang ya, di siang hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, setelah berdoa, Ustadz mau cek kerapiannya dulu. Semuanya berdiri, ya, berdiri. Semuanya cek kerapian. Nah, selesai. Silakan duduk. Kita beri aplaus dulu dari semuanya.
Ya. Baik, anak sekalian, di siang hari ini ya, kita mempelajari tentang di bab berapa? Di bab 3. Tentang akhlak Puji. akhlak terpuji kepada siapa? Pada diri sendiri, yaitu tawakal, Ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Baik, anak sekalian. Jadi sebelum kita melanjutkan lagi ke materi kita, seperti biasa untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak. Are ready? Ready. Baik. Untuk lebih khususnya, ayo kita berdiri semua. Baik, kita siap. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Siap. Baik, silakan dulu kembali. Kita beri aplaus dulu. Ya, anak-anak sekalian yang berbahagia, ya, mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, hari ini kita untuk cek kehadiran dulu ya. Untuk ketua kelas hari ini hadir semua? Hadir. Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua. Tidak ada halangan dan rintangan hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan Allah. Baik, sebelum kita masuk ke materi ya, terlebih dahulu Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Pertama adalah melalui proses pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mampu menjelaskan pengertian dan menerapkan nilai-nilai dari sifat tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah sesuai dengan perintah syariat. Kemudian yang kedua, melalui proses pembelajaran kita hari ini, agar kalian itu dapat memberikan sebuah contoh perilaku dari sifat tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah sesuai perintah syariat di setiap perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah melalui proses pembelajaran ini kalian diharapkan untuk memberi contoh dampak positif dari sifat tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah serta mengetahui dalil-dalil terkait dengan sifat-sifat itu. Kemudian terakhir adalah tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian tuh mampu menunjukkan sikap positif, akhlak terpuji kepada diri sendiri.
ya sebelum akhlak terpuji kepada orang Lain. lain, yaitu apa? Tawakal, ikhtiar, sabar, syukur dan penang. Baik, karena sekalian, ya pada materi yang lalu, ya itu masih ingat pelajaran kita pada pekan yang lalu tentang mujizat, karomah, ada irhas, ada mauna. Jadi Ustaz mau menyampaikan, siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu? Apa yang dimaksud dengan mujizat? Ayo. Apa yang dimaksud dengan mujizat? Siapa yang bisa? Mujizat? Sebelum kita memasuki pembelajaran kita kali ini. Ya, silakan. Menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik, beri aplaus para penonton. Luar biasa. Ya. Yang kedua adalah perbedaannya tentang mujizat, karomah, irhas dan maunah. Siapa yang bisa membedakan? Ada? Ada yang bisa membedakan antara keempat ini? Ya? Ada yang bisa membedakan mujizat itu kepada siapa? Karomah itu kepada siapa yang ditujukan? Irhas itu kepada siapa yang ditujukan? Dan maunah itu kepada siapa? Ayo. Ya, silakan. Mukjizat itu diberikan kepada Nabi dan Rasul, sedangkan karomah itu ditujukan kepada wali Allah. Oke. Sedangkan irhas itu diberikan kepada hal istimewa kepada syaitan Rasul. Sedangkan maunah itu ditujukan kepada orang mukmin untuk mengatasi kesulitan. Tepat sekali. Ya, baik, anak-anak. Ya, setelah tadi pertanyaan pemantik yang sudah saya sampaikan pada pembelajaran yang lalu, ternyata kalian sudah memahami, dan kita akan melanjutkan ke pokok pembahasan tentang akhlak Puji, yaitu tawakal, ikhtiar, syukur. Oke. Jadi sebelum Ustaz akan merefleksi ya pembahasan kita tentang materi ini, jadi ada beberapa gambar, ada 3 buah gambar yang di layar ini yang perlu kalian cermati. Nah, dari hasil analisa kalian, itu kalian harus mampu mendeskripsikan apa-apa yang kalian temukan di dalam gambar ini dan membandingkan dari gambar satu kedua dan ketiga. Kemudian mendeskripsikan, menjelaskan poin-poin yang ada di dalam mengamati dan mencermati gambar. Paham tuh? Pahim. Baik. Tapi sebelumnya itu izinkan Ustaz akan membagikan ini ya. Siapkan alat tulis kalian, dan di dalam tulis itu alat tulis kalian nanti akan mendeskripsikan tentang ini. Sebelum Ustadz bagikan nanti LKPD, nanti tugas kelompoknya itu akan dicermati ya. Baik, Ustadz akan kasih waktu beberapa menit ya, 5 menit untuk memberi waktu kalian memberikan sebuah deskripsi atau jelasan ya. Silakan ditulis di buku tulis, tuliskan nama di atas. Mulai sekarang. Ya, silakan dicermati. Kemudian dari hasil pencermatan kalian analisa setiap gambar komponen, ada 3 buah gambar sebagai ilustrasi ya. Itu yang berkaitan dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak sekalian. Pertanyaan kedua adalah kalian membuat seperti ini. Bentuk pertanyaan ya. 2 gambar ini, 2 pertanyaan ini kalian jawab ya dengan terperinci dari hasil pengamatan gambar kalian. Sudah lihat gambarnya tadi? Sudah. Ya, oke. Silakan dikerjakan. Oke.
waktunya sudah selesai. Ya, semuanya fokus. Ya, tapi sebelum kita lanjut, kita kembali untuk menyemangati kalian. Are ready? Ready. Tepuk PPK. Religius, jurnalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, luar biasa, hebat. Oke. Ya, baik. Jadi hasil daripada pengamatan kalian tadi dari 3 gambar. Berapa gambar tadi? 3. Siapa yang bisa memberikan penjelasan terkait masalah hasil pengamatan kalian? Ayo. Siapa? Ya, silakan. Jadi gambar pertama menunjukkan sikap terpuji yaitu tawakal. Arti tawakal adalah mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar biasa. Tepat. Ya. Jadi dalam penguatan bahwa pada gambar yang satu, gambar yang kedua dengan gambar yang ketiga itu saling berhubungan. Kalau gambar yang satu itu adalah bentuk-bentuk orang yang lagi bertawakal dengan meminta berserah diri hanya kepada Allah. Jadi segala keputusannya kepada Allah. Tapi bukan berarti malas ya, tapi itu berbeda. Begitu juga dari gambar yang kedua. Gambar yang kedua dari ilustrasi di yang Ustaz sayangkan tadi adalah itu lagi apa? Ikhtiar, yaitu berusaha mencari nafkah. Untuk siapa? Untuk keluarga. Jadi itu anak-anak sekalian. Jadi pada gambar yang kedua itu tentang apa? Ikhtiar. Yaitu orang lagi bekerja, berjualan. Pada gambar yang ketiga tentang banjir. Masuk dalam kategori apakah itu? Bersabar. Sabar dalam musibah. Kita beri aplaus dulu. Nah, jadi kembali Ustaz akan memberikan sebuah penguatan bahwa yang dimaksud dengan tawakal di sini yaitu dari asal kata tawakkala tawakkalu tawakulan, yaitu berserah diri atau mewakilkan. Kemudian itu secara bahasa. Kemudian secara istilah adalah tawakal ini adalah berserah diri kepada Allah. Oke, kepada Allah setelah berusaha secara maksimal menurut kemampuan. Jadi berusaha sekuat tenaga. Jadi berserah diri setelah berusaha. Jadi ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Ya, hilang sandalnya di masjid. Suatu ketika sahabat Rasulullah itu untanya dia tidak ikat. Dia mau melaksanakan sholat, lantas dia keburu-buru masuk masjid. Untanya tidak diikat, di luar, ditaruh di luar. Kemudian sahabat lain ada yang menegur, kamu mau kemana si fulan? Saya mau melaksanakan sholat. Apakah sebaiknya kamu tidak ikat dulu untamu baru kamu mau sholat? Saya bertawakal kepada Allah, katanya. Jadi setelah dia masuk, Rasulullah melihat si fulan tadi, maka disuruhlah keluar. Keluarlah dulu. Usahakan dulu kamu, ikatkan dulu dengan baik untamu, baru kamu melaksanakan sholat, baru bertawakal kepada Allah. Itulah inti daripada tawakal. Jadi bukan pasrah, bukan merengek di pojok kamar asrama. Ya Allah ya Tuhanku, aku pasrah ya Allah. Ada temanmu ditonjok begini, aku pasrah ya Allah.
Jadi bukan pasrah itu yang dimaksud. Pasrah yang dimaksud di sini adalah berserah diri. Semua keputusannya kepada Allah setelah kita berbuat secara maksimal. Sama orang belajar. Orang belajar tidak akan mungkin pintar kalau tidak belajar. Belajar dulu sekuat tenaga sampai nanti begini-gini ngantuk-ngantuk belajar dan belajar. Sehingga pada saat harinya tiba, besok harinya ulangan, setelah itu dia cuma dapat 70. Maka sebelum dia ulangan, maka dia harus berserah diri ya Allah. Aku pasrah kepadamu ya Allah. Aku telah berusaha tadi malam, saya nggak tidur ya untuk belajar. Tetapi pada hari ini saya ulangan, kalau memang aku diberikan kekuatan untuk menjawab semua soal-soal yang ada, terima kasih Allah, itulah hasil usaha. Tetapi kalau tidak sesuai dengan harapan, maka hanya Allah lah yang menjawab keputusan. Itu namanya tawakal. Paham tuh? Ada yang bisa mencontohkan tawakal dalam kehidupan kalian sehari-hari, misalnya di asrama misalnya kan, apa masuk contoh-contoh perilaku tawakal? Ayo, seperti apa contohnya? Ada nggak? Hah? Seperti yang Ustaz sampaikan tadi itu, contohkan. Yang nanti malam welcoming party ya, welcoming party khusus putra kan? Nah, khusus putra, yaitu kan kita harus lagi misalnya mempersiapkan segala sesuatunya gitu kan. Nah, ia mau menyiapkan kostum yang baik untuk penampilan kayak gitu kan kemarin ya, sehingga penonton terpukau dengan tampilan kita karena kita berusaha. Jadi kalau orang berbasrah diri harus dibarengin dengan bekerja keras. Alright. Anak sekalian, selanjutnya adalah bagaimana sih pentingnya perilaku tawakal ini? Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari sifat-sifat tawakal? Kalau tidak memiliki sifat tawakal, ya? Ini dia. Inilah contoh-contoh daripada orang yang tidak memiliki sifat tawakal dalam dirinya. Artinya dia akan ini apa? Nah, kemudian malas. Kemudian ya saling menyalahkan dan saling berkelahi. Itu menimbulkan permusuhan. Jadi jangan ini anak-anak muda pergi diskotik gitu kan, tangkringan, nongkrong-nongkrong, ketawa-ketawa gitu kan. Yang ketiga menurut Ghazali adalah asabru Anil masiyah, yaitu rela meninggalkan perbuatan maksiat dan tidak menyesal atau iri apabila melihat orang lain dapat bersenang-senang dalam kemaksiatan. Ada yang berikan contoh? Ya, contoh. Iya, silakan. Sabar melihat orang yang tidak mondok. Sabar orang yang tidak melihat mondok. Ada lagi? Sabar melihat orang yang berpacaran di luar. Oh, sabar orang melihat berpacaran. Bagaimana sabarnya? Sabarnya dengan menahan diri supaya tidak ikut terjerumus dalam berpacaran. Oke, beri aplaus dong. Ya. Mudah-mudahan dapat diamalkan ya. Dan jangan sampai kita terperosot, karena kalau sudah sekali terperosot itu sulit untuk kembali. Ya. Namanya orang terperosot berarti jalannya licin. Kalau terperosot ke bawah tidak mungkin lagi merangkak ke atas kembali. Jadi untuk kembali ke dasar itu perlu waktu. Makanya jangan sampai kita harus hati-hati. Salah satunya cara memilih Oke. Baik, anak sekalian. Nah, saling merangkul yang dimaksud dengan maksiat adalah segala sikap atau perbuatan yang melanggar norma-norma agama. Melanggar apa aja ya. Nah, nih bentuk kenakalan-kenakalan remaja, tawuran sana sini kan, membuli. Di sini aja di pondok ada membuli gitu temannya, nggak boleh. Karena salah satu yang harus kita hindari adalah saling
apa namanya? Saling emosi. Kebalikan dari sifat sabar apa? Godap, yaitu marah. Jadi jangan sampai emosi kita terpancing. Nah, bagaimana sih pentingnya sabar? Pentingnya sabar ini, sabar memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita anakku sekalian. Sebab kesabaran ini sangat diperlukan dalam setiap langkah hidup manusia, ya. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana bentuk dunia ini jika dihuni oleh orang-orang yang tidak sabar. Seorang ibu misalnya akan menelantarkan anaknya. Seorang guru misalnya akan meninggalkan muridnya. Jalan raya akan macet total. Kemudian di tempat-tempat umum akan terjadi sebuah perkelahian yang tidak bisa terelakkan. Kemudian pertumpahan darah pun akan semakin merajalela. Jika semua orang itu tidak memiliki sifat yang namanya sifat apa? Sabar. Kemudian masing-masing menuruti kemauan hawa nafsu. Oleh sebab itu, perilaku sabar akan sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Apalagi sebagai seorang Muslim. Nah, itu anak sekalian. Jadi misalnya jalan raya nih. Jalan raya kan ada aturannya loh. Iya. Walaupun tidak ada polisi yang menjaga. Aturannya kan ada marka jalan kan. Yang di tengahnya itu apa? Nah, di tengahnya itu yang putih-putih apa namanya? Iya, zebra cross. Apa yang dimaksud dengan zebra cross? Itu supaya ya, urusan untuk pejalan kaki. Jadi saling. Jadi yang naik mobil, naik kendaraan roda 2, roda 4, roda 3, roda 6 dan seterusnya itu harus berhenti. Dan ditandai dengan lampu merah. Itulah bagaimana mempraktekkan sifat sabar. Wah, ini saya mau ke sekolah nih, ke zikran nih jam 7. Ada orang ke rumah sakit juga jam 7. Ada yang mau ke berdagang juga mau jam 7 pagi. Jadi berantem di tengah jalan. Kan semuanya punya keperluan. Ya, sabar inilah yang dibutuhkan. Apalagi seorang muslim. Baik karena sekalian. Nah, kita singkat saja. Nanti dalil-dalilnya akan kalian jadikan tugas untuk ditulis. Agar kalian bisa menulis Arab dengan baik. Kemudian kalian memahami setiap dalil-dalil tentang sifat-sifat ini. Kemudian nanti akan dikumpul di minggu depan ya. Kita kembali selanjutnya itu sabar. Sekarang syukur. Coba ada yang bisa menggambarkan tentang sikap syukur? Syukur, ayo. Bersyukur dimasukkan ke pondok. Ada yang? Oke. Selalu mengucapkan alhamdulillah Alhamdulillah. mendapatkan nikmat dari Allah. Ya. Lalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Mau Oke. kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, beri aplaus dong. Nah, jadi artinya syukur itu adalah berterima kasih. Intinya berterima Kasih. apa yang kita perlu terima kasih kepada Allah. Tuh, apa? Telah diberikan nikmat dan karunia. Berikan kesehatan, berikan karunia, Nikmat berikan dan rezeki. karunia. Berikan apa lagi? Nikmat Nikmat iman, Islam dan ihsan. Ada 3 nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu adalah nikmat iman. Islam, ihsan, termasuk badan kita. Coba kira-kira kalau hidungnya kita diciptakan Allah menghadap ke atas, gimana jadinya kalau hujan? Hah? Apakah harus dipayungi dulu? Dipayungi dulu gini. Coba bayangin aja. Ketika Allah menciptakan namanya gigi itu tumbuh ke atas terus. Gimana? Seperti rambut. Gigi tumbuhnya seperti rambut. Apa jadinya manusia? Coba bayangin. Jadi. Hah? Iya. Kita akan jadi tongkat gitu ya, anak sekalian. Coba. Apa jadinya kalau bulu mata seperti tumbuhnya rambut? Gimana?
Enggak nyerumbu. Jadi luar biasa diciptakan Allah, segala sesuatunya ada tujuannya, dan itu yang perlu kita syukuri. Baik karena sekalian ya, nah, ini materi-materi kita. Makanya di dalam Islam itu namanya sujud syukur, agar apa yang sudah kita peroleh dari nikmat yang diperoleh itu kita Ya Allah, lama banget guys. ditandai dengan apa? Sujud syukur. Paham tuh? Fahimna. Baik, tolong dibacakan satu orang yang bisa membacakan ayat di atas tentang pentingnya syukur. Ayo, silakan di ujung sana. Ya, Ustazah yang di ujung. Ya, silakan. Wa'id. Surah Ibrahim ayat 7. Silakan. Ya, silakan dibacakan. Ustaz, lupa aja Ustaz. Siapa? Ada? Ulfa. Ulfa. Iya Ustaz. Ya, silakan Ulfa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wa il fa'azza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sallallahu alaihi. Ya. Diulang. Wa idza ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memakmurkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Jadi dari ayat ini, dari surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat pemberianku, maka akan kutambahkan. Tapi kalau kamu tidak bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan kepada engkau, kata Allah, azabku akan sangat pedih. Coba bayangin. Artinya anakku sekalian di sini, bahwa syukur itu memang harus perlu dan kewajiban kita sebagai seorang muslimah untuk selalu bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Ya, dengan mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada kita. Seperti bersyukur bukan berarti ya oh segini aja ilmu saya, bersyukur deh begini aja. Enggak. Tetap sama kayak tawakal tadi. Tetap berikhtiar. Bersyukur artinya di sini adalah mensyukuri yang sudah kita alami. Kesyukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri atas yang diberikan kepada kita, bukan mensyukuri tetapi menstop keterampilan yang kita miliki, tidak, tetapi lebih berupaya dan berusaha kerja keras lagi. Nah, seperti ilmu, saya memang bodoh Ustaz, itu nggak bisa saya sabar deh, syukur aja yang ada. Waduh, itu salah pengerti. Nah, inilah yang dimaksud. Perilaku bersyukur memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan kita agar senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satunya ilmu. Orang yang bersyukur terhadap ilmu berarti orang yang selalu menambah ilmu agamanya. Apa disnya? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Waman aradahuma ma'an fa'alaihi bil. Siapa yang ingin kebahagiaan di dunia harus dengan ilmu. Siapa yang inginkan kebahagiaan di akhirat harus dengan ilmu.
Siapa yang mau keduanya, dunia dan akhirat, harus ilmu. Artinya anak sekalian, dari kesyukuran timbul adalah salah satu contoh adalah ilmu. Ilmu mau kebahagiaan baik kita. Maka jangan sampai tidak berilmu. Baik. Yang terakhir adalah qanaah. Coba siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa jelaskan? Ya, silakan. Secara istilah, qanaah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridoan atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuan. Oke, beri aplaus dulu para teman kalian. Jadi qanaah itu gini, qanaah itu rela, yaitu menerima apapun yang diputuskan oleh Allah. Jadi rela, tetapi bukan rela pasrah, bukan. Artinya rela di sini adalah keikhlasan kita menerima keputusan yang diputuskan Allah. Ada orang biasa kan anaknya meninggal dunia, tapi dia tidak terima. Bahkan dia marah-marah di hadapan Allah dan menyalahkan Allah. Kenapa anak ulun anak saya Allah diambil dan lain sebagainya. Kan misalnya anaknya kecelakaan, nauzubillah ya, kecelakaan, meninggal dan tidak terima orang tuanya. Nah, ini salah satu contoh orang yang tidak menerima keputusan Allah. Karena kesempurnaan ini masalah rezeki, nasib, musibah dan sebagainya hanya Allah. Baik. Nah, oke. Adapun pentingnya qanaah itu antara lain, coba. Nah, Mbak, apa penting dari perilaku qanaah itu? Manusia terhindar dari sifat serakah, Oke. dan rakus yang tidak pernah merasa puas atas apa yang dimilikinya. Oke. Dalam limpah ruah. Manusia terhindar dari sifat iri dan dengki pada apa yang menjadi milik orang lain, apalagi sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Nah, salah satunya serakah. Manusia itu namanya serakah, sombong, congkak. Itu semua sepupu sekali. Artinya kita tidak terhindar dari sifat iri. Kalau kita sifat qanaah yang kita miliki, ikhlas loh. Bukan ditonjok orang, ikhlas ya Allah, rela ya. Tetapi rela yang dimaksud adalah memaafkan lawan kita mungkin tidak sengaja, gitu loh. Berusaha tentang kenapa kamu nonjok saya, berusaha cari informasi dulu kan, kenapa kamu, oh begini, oh ternyata salah paham. Kita maafkanlah dia. Nah, gitu cara menyelesaikan masalah. Paham tuh? Fahimna. Oke. Baik anak-anak sekalian. Nah, untuk selanjutnya kita akan membagi sebuah kelompok. Materi sudah Ustaz jelaskan. Kita akan bagi kelompok untuk mempresentasikan. Siap? Siap. Oke. Bisa kita mulai dari sekarang. Baik, setelah beberapa saat kemudian sudah terkumpul beberapa kelompok, yaitu ada 5 kelompok. Masing-masing kelompok Ustadz beri nama. Kelompok 1 di sini kelompok tawakal, kelompok 2 kelompok ikhtiar, kelompok 3 kelompok sabar, kelompok 4 kelompok syukur, kelompok 4 kelompok syukur, kelompok 5 yaitu qanaah. Ya. Dua hafal semua ya kelompoknya ya. Nah, masing-masing kelompok itu ada LKPD yang perlu kalian selesaikan. Dari LKPD ini itu ada beberapa yang harus kalian deskripsikan tentang bentuk-bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sifat-sifat yang sesuai nama kelompoknya tadi. Paham tuh? Kalau sifat tawakal berarti bagian tawakal. Kalau sifat ikhtiar berarti ya seputar ikhtiar. Kalau syukur, sabar itu seputar sabar, syukur seputar syukur, dan qanaah seputar qanaah. Jadi tidak semuanya. Jadi masing-masing kelompok dan nanti akan dipresentasikan. Pertama adalah itu di LKPD ini
ya, yang Ustaz akan bagikan sebentar. Itu nanti ada 2 bentuk pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah kalau ini LKPD pertama, itu nanti anukan. Tapi ini Kami dari tadi pakai ini terus bicara-bicara. masih nggak nih? Wah. Nah, dari LKPD ini, dari sifat tawakal, sifat ikhtiar, syukur, sabar, dan qanaah, itu ada 3 pertanyaan. Pertama adalah mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan, boleh ditulis kembali di buku catatan, karena supaya tidak tercoret nanti di LKPD kalian. Tulis soalnya. Ya, sudah ditulis. Ada 3 pertanyaan. Mengapa? Dari LKPD-nya itu supaya tidak tercoret, itu ditulis kembali di buku catatan. Mengapa sifat titik-titik itu penting? Yaitu sifat tawakal, sabar, syukur, ikhtiar, dan qanaah. Itu masing-masing kelompok ya. Mengapa tawakal itu penting? Jelaskan. Mengapa ikhtiar itu penting? Jelaskan. Mengapa sabar itu penting? Jelaskan. Mengapa syukur itu penting dan qanaah itu penting? Itu pertanyaan pertama. Kedua, berikan deskripsi tiga bentuk contoh perilaku. 3 contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari dari sifat, yaitu kalau kelompok tawakal ya tawakal, sabar. Ya 5 kelompok, 5 sifat itu. Dan yang ketiga, tuliskan dalil tentang pentingnya sifat itu. Yaitu ketawakal, berarti dalil-dalil tentang sifat tawakal. Ya, ditulis. Ustaz kasih batas waktu itu 15 menit mulai dari sekarang.
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita
dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus
tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita.
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar Ya, baik, karena sekalian dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita kali ini pada pembelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan anakku sekalian sehat walafiat, kita semua disehatkan Allah dan melaksanakan aktivitas kita dan terus semangat belajar, karena tanpa dengan belajar kita tidak akan mungkin meraih kesuksesan. Baik, dan usaha akhiri. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Puan.